Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Isnia Febriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Dunia Kedua. Nah, dalam Perang Dunia Kedua terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya Perang Dunia Kedua. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, apa yang melatar belakangi terjadinya Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, bagaimana jalannya Perang Dunia Kedua, dan yang terakhir, apa saja dampak dari Perang Dunia Kedua. Yang pertama, saya akan membahas tentang apa yang melatar belakangi terjadinya Perang Dunia Kedua. Nah, yang pertama yaitu pertentangan antar negara Eropa. Nah, sebelum terjadinya Perang Dunia Pertama, beberapa negara di Eropa memang sudah mengalami ada juga pertentangan Serbia dengan Austria, pertentangan antara Inggris dan Jerman mengenai perebutan wilayah. Juga pertentangan antara negara Eropa ini merupakan penyebab terjadinya Perang Dunia Pertama. Selanjutnya yaitu persekutuan pada beberapa negara di Eropa. Nah, dengan adanya pertentangan yang terjadi, beberapa negara Eropa akhirnya membentuk aliansi pada tahun 1882. Terbentuklah aliansi tiga yang terdiri dari Jerman, Austria, Hongaria, dan Italia. Kemudian disusul pada tahun 1907, negara seperti Inggris, Perancis, dan Rusia membentuk aliansi yang bernama Entente III. Aliansi-aliansi tersebut terbentuk karena ada rasa ketakutan dan ambisi pada setiap aliansi. Nah, faktor yang melatar belakangi ketiga yaitu persaingan persenjataan. Karena adanya rasa ketakutan, akhirnya tiap aliansi melakukan persaingan persenjataan. Mereka memproduksi senjata dalam jumlah yang berlebihan. Setelah itu, mereka juga melakukan uji coba persenjataan untuk menguji senjata siapa yang paling kuat. Dengan begitu, situasi di Eropa sudah semakin panas. Dan yang keempat, tewasnya Franz Ferdinand. Franz Ferdinand merupakan putra mahkota Kekaisaran Austria-Hungaria. Pada 28 Juni 1914, Franz Ferdinand dibunuh oleh orang Serbia yang bernama Gavrilo Princip. Mendengar kabar meninggalnya putra mahkota, membuat Kekaisaran Austria-Hungaria menjadi geram. Sehingga pada 28 Juli 1914, Austria-Hungaria menyerang Serbia. Suasana semakin mencekam dan panas. Dan faktor yang melatar belakangi yang terakhir yaitu ikut campurnya negara di Eropa pada Perang Serbia dan Austria-Hungaria. Perang antara Serbia dengan Austria-Hungaria menjadi semakin panas karena beberapa negara di Eropa ikut campur. Hal ini diawali oleh Rusia yang membantu Serbia menyerang Austria-Hungaria. Mendengar kabar tersebut, Jerman tidak bisa diam lalu membantu Austria-Hungaria melawan Serbia dan Rusia. Anggota aliansi Rusia yaitu Perancis dan Inggris juga ikut menyerang Jerman, sehingga hal ini menjadi awal mula terjadinya Perang Dunia Pertama. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana jalannya Perang Dunia Kedua. Nah, pembunuhan Franz Ferdinand menyebabkan adanya ketegangan politik yang dinamakan Krisis Juli. Krisis tersebut berubah menjadi Perang Dunia Pertama saat kerajaan Austria-Hungaria memutuskan untuk menyerang Serbia Bosnia pada 28 Juli 1914. Serangan yang dilakukan oleh Austria-Hungaria memicu Rusia untuk merebut Serbia Bosnia dan Austria-Hungaria. Ketegangan yang terjadi di Eropa Timur ini dimanfaatkan oleh Jerman untuk melancarkan serangan ke Prancis dan Rusia. Di sisi lain, Inggris sebagai aliansi sekutu turut menyatakan perang terhadap Jerman pada 4 Agustus 1914. Dalam bukunya yaitu The Great War 1914 sampai 1918, tahun 1958, karya Spencer C. Tucker disebutkan bahwa Perang Dunia Pertama juga melibatkan negara-negara di luar Eropa. Nah, Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Selandia Baru turut bergabung dalam aliansi sekutu melawan Jerman. Di sisi lain,
Turki Utsmani turut terjun dalam Perang Dunia Pertama dengan bergabung sebagai aliansi sentral. Nah, keinginan untuk merebut kembali kelas wilayahnya di kawasan Eropa Timur menjadi alasan utama Turki Utsmani mengikuti Perang Dunia Pertama. Dan Perang Dunia Pertama berakhir dengan hasil kemenangan di pihak aliansi sekutu. Berakhirnya Perang Dunia Pertama ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Versailles Jerman dengan sekutu, Perjanjian Sevres Turki Utsmani dengan sekutu, dan Perjanjian Trianon Austria-Hongaria dengan sekutu. Selanjutnya kita bahas poin ketiga, yaitu apa saja dampak dari Perang Dunia Kedua. Nah, dampak dari Perang Dunia Kedua dapat dibedakan menjadi 3, yaitu dampak bidang politik, sosial, dan ekonomi. Nah, dalam bidang politik sendiri, yang pertama yaitu Jerman, Austria, dan Turki menjadi negara republik dan kekuasaan wilayahnya semakin menyempit. Nah, yang kedua, munculnya negara-negara baru seperti Polandia, Cekoslovakia, Yugoslavia, Hongaria, Irak, Iran, Yordania, Mesir, Arab Saudi, dan Suriah. Dan munculnya ideologi baru seperti fasisme di Italia, komunisme di Rusia, militerisme di Jepang, dan nazisme di Jerman, serta nasionalisme di Turki. Dan yang terakhir, dibentuknya Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1919 untuk mewujudkan perdamaian antar bangsa dan negara. Nah, selanjutnya yaitu pada dampak bidang sosial. Dampak bidang sosial terdiri yang pertama, kedudukan buruh dan wanita semakin penting dan mendorong produktivitas industri. Nah, yang kedua yaitu timbulnya korban meninggal sekitar 50 juta jiwa. Dan yang terakhir, munculnya gerakan emansipasi wanita di Eropa dan Amerika Serikat. Dan yang terakhir yaitu dampak bidang ekonomi. Yang pertama yaitu kemiskinan akibat rusaknya perindustrian dan sumber daya manusia yang meninggal karena perang tersebut. Dan yang kedua, terjadinya krisis ekonomi Malaysia pada 1929 yang melanda dunia. Dan yang terakhir yaitu hutang yang menumpuk akibat biaya perang yang dikeluarkan yang sangat banyak. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.